hari ini. Kami mau dengar firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Oleh firman-Mu kami mengalami kemenangan. Oleh firman-Mu kami mengalami kelepasan. Oleh karena firman Tuhan kami mengalami mujizat Tuhan. Kami mengucap syukur, kami terima berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Apa kabar Bapak Ibu? Sekali lagi yang kompak. Apa kabar Bapak Ibu? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini, bersuka cita di dalam Tuhan. Orang yang bersuka cita di dalam Tuhan akan mengalami kemenangan demi kemenangan, kebaikan demi kebaikan yang dari Tuhan. Anugerah Tuhan melimpah atas kita. Baik, bersuka cita di dalam Tuhan sangat penting di saat-saat seperti ini. Apapun yang kita alami, tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan. Mengapa kita harus bersuka cita? Apa alasan kita untuk bersuka cita? Yang pertama adalah karena nama kita terdaftar di sorga. Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 19 dan 20 kita akan membaca bersama-sama. Baik saudaraku, mungkin yang di rumah ada Alkitab atau HP, kita akan melihat bersama-sama dalam Lukas pasal 10 ayat 19 dan 20. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk mengusir roh-roh jahat, memberi kuasa atas roh-roh jahat, dan roh jahat itu takluk tunduk kepada murid-muridnya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan, jangan bersukacita karena kuasa itu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Saudara kekasih yang di dalam Tuhan, kita ini dipanggil Tuhan, diberi kuasa untuk mengalahkan roh jahat, roh setan, diberi kuasa untuk mengalahkan sakit penyakit. Tetapi demikian Tuhan ingatkan supaya kita bersukacita karena nama kita ada di sorga. Nama kita terdaftar di sorga. Keselamatan kita pasti ada jaminan, yaitu di dalam Tuhan sendiri. Hari ini tidak usah takut. Masa-masa seperti sekarang ini tidak usah takut. Karena apa? Nama kita terdaftar di sorga. Kalau Tuhan izinkan kita masih hidup, kita hidup bagi Kristus. Tapi kalau kita diizinkan mati atau meninggal, itu satu keuntungan yang besar di dalam Tuhan. Nah saudara kekasih di dalam nama Tuhan, sukacita karena sorga, sukacita karena Tuhan. Biarlah itu melimpah di dalam hati kita, meluap di dalam hati kita, dan biarlah sukacita ini membuat kita kemenangan demi kemenangan. Orang yang bersukacita akan di seluruh hidupnya dipenuhi dengan kemenangan-kemenangan. Tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang bisa menghambat sukacita Tuhan itu. Hal yang luar biasa yang kita dapatin yang kedua, apa alasan kita bersukacita? Ternyata di dalam sukacita itu ada mujizat Tuhan. Orang yang bersukacita akan mengalami mujizat Tuhan. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai ayat 26.
Kita akan membaca bersama-sama ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Rasul Paulus dan Silas berdoa ketika ada dalam penjara, memuji-muji Tuhan, hatinya meluap dengan sukacita, meluap dengan gembira, berbesar hati, memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika mereka memuji-muji Tuhan, sendi-sendi penjara terbuka, pintu terbuka, ada kemungkinan untuk melarikan diri sangat mudah. Tetapi itu tidak membuat Paulus dan Silas untuk melarikan diri, tetapi tetap dia percaya kepada Tuhan. Karena bagi Paulus dan Silas, penjara tidak bisa membelenggu dia, besi tidak bisa membelenggu dia. Hari ini kita lihat kuasa Tuhan yang sama. Ketika kita bersukacita, ketika kita bergembira di dalam Tuhan, maka belenggu-belenggu kemiskinan, belenggu-belenggu sakit penyakit, bahkan penjara, keadaan yang susah akan terlepas. Sakit penyakit akan hilang. Hal-hal yang membuat kita terhambat, terganggu akan hilang. Dan setiap pintu-pintu berkat yang tertutup akan terbuka ketika sukacita melimpah. Ketika kita sukacita ini mengalir dalam kehidupan kita, orang yang percaya dari dalamnya akan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Biarlah sukacita kita ini melimpah, sukacita ini mengalir. Orang-orang yang dekat dengan kita mengalami sukacita yang besar. Hari ini kemiskinan tidak bisa memenjarakan kita, sakit penyakit tidak bisa membelenggu kita. Izinkan roh Allah melimpahi, memenuhi dengan sukacita, maka kasih Tuhan, sukacita Tuhan meluap dalam hidup kita. Hal yang dahsyat, hal yang istimewa ketika kita ini sukacita dari pagi sampai malam, tidur bangun kembali dalam keadaan sukacita. Orang yang demikian, dia akan mengalami mukjizat Tuhan. Saudaraku, mari kita bersukacita. Kita harus andalkan Tuhan. Nama Yesus Kristus lebih dahsyat dari sakit penyakit. Nama Yesus Kristus lebih dahsyat dari masalah. Nama Yesus Kristus ini luar biasa. Biarlah ini meluap dalam diri kita, alasan untuk kita sukacita di dalam Tuhan. Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan keinginan hati kita. Ini istimewa. Tuhan mengabulkan doa, keinginan orang yang bersukacita, orang yang bergembira. Orang yang bersukacita mengalami mukjizat Tuhan. Di dalam sukacita ada keajaiban Tuhan. Hari ini kalau ingin mengalami terobosan, ingin mengalami kemenangan, bersukacitalah karena Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah karena Tuhan, maka pintu-pintu mukjizat akan terbuka. Jangan pernah takut, mukjizat disediakan bagi orang yang percaya. Syarat mengalami mukjizat, bersukacita, terus percaya di dalam Tuhan. Hal yang ketiga, mengapa kita bersukacita? Ternyata saudara kasih dalam nama Tuhan, yang ketiga adalah ketika kita bersukacita, kita ada kekuatan baru. Haleluya. Yang sakit, yang lemas hari ini, oh yakinlah ketika kita bersukacita ada kekuatan baru. Amsal pasal 10, Amsal 24 ayat yang ke-10 kita akan lihat, kita akan baca bersama-sama. Amsal 24 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jadi ketika kita masa sukar, masa yang susah, jangan kecil hati. Kita balik, kita harus berbesar hati. Kita harus bersukacita. Ketika kita bersukacita,
kekuatan Tuhan bertambah-tambah, dan kita akan semakin kuat, semakin kuat dan semakin menang. Yang sakit akan sembuh, yang sehat akan bertambah-tambah sehat. Keluar masuk rumah diberkati dengan kekuatan yang bertambah-tambah. Sukacita terus. Hari ini Tuhan Yesus dahsyat. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mengalami kekuatan baru. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22 mencatat orang yang bergembira, hati yang bergembira adalah obat yang manjur. Hari ini kesembuhan, hari ini kekuatan, hari ini kuasa diberikan kepada kita semuanya. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Kekuatan akan berlimpah-limpah. Tuhan tidak berjanji untuk memberikan kekayaan saja, tetapi Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan kekayaan yang abadi adalah keselamatan, anugerah yang dari Tuhan. Hari ini kalau kita bisa damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan, ini sesuatu anugerah terbesar. Jadi tetaplah bersukacita. Sekali lagi, tetaplah bersukacita, maka kita akan berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara semua, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan sukacita melimpah. Curahkan sukacita. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Biarlah
setiap kita melimpah dengan sukacita. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Bersukacitalah karena mujizat disediakan bagi kita. Bersukacitalah karena kekuatan akan berlimpah-limpah. Hari ini siapapun yang percaya, terimalah sukacita ilahi, anugerah Tuhan. Saudaraku kekasih dalam nama Tuhan, hari ini yang sakit, terima kesembuhan. Tuhan berkati hambamu Pak Abdon mengalami kesembuhan, pemulihan. Mercy juga Tuhan sembuhkan, mujizat Allah mengalir. Oh, kami berdoa juga untuk ahli ini, anaknya Bapak Yusa, Meme yang mengalami demam. Tuhan menjamah sembuh. Semua orang yang mengalami demam hari ini sembuhkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya anak kekasih Meme mengalami kesembuhan. Kami berdoa ibu desa mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa ibu Dasma mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya Engkau melawan, Engkau menjamah. Julius anaknya Ibu Tanti mengalami keajaiban, mengalami mujizat. Siapapun saudara yang sakit hari ini, oh, terima kesembuhan, terima mujizat. Ada kekuatan baru, ada mujizat, ada pertolongan. Tuhan memberkati semua tulang-tulang yang sakit sembuh, saraf-saraf yang kejepit terlepas, saraf-saraf yang kejepit sembuh. Orang yang mengalami sakit COVID hari ini juga mengalami kesembuhan. Terjadi keajaiban, terjadi mujizat. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau luar biasa. Kami mengucap syukur Engkau ajaib. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati dengan sukacita. Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Tuhan buat berhasil, beruntung, sukses di dalam Tuhan. Baik saudaraku, dengan iman angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Curahkan berkat-Mu, curahkan anugerah-Mu, kasih dan perlindungan Tuhan sempurna. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Shalom, haleluya.